Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang momentum, impuls, dan pergerakan. Saya di sini akan menjelaskan tentang momentum. Momentum adalah hasil perkalian massa benda dengan kecepatan. Momentum juga adalah besaran turunan dari massa, panjang, dan waktu. Momentum muncul karena adanya benda bermassa yang bergerak. Momentum memiliki rumus yaitu V sama dengan R dikali dengan keterangan V adalah momentum linear yang satuannya kilogram meter per second. M adalah massa benda satuan kilogram dan I adalah kecepatan benda yaitu satuannya meter per second. Yang kedua itu ada impuls. Impuls adalah hasil kali antara gaya dengan lamanya gaya tersebut bekerja. Impuls memiliki rumus yaitu I sama dengan F dikali delta T. Dengan keterangan F adalah gaya yang satuannya Newton, delta T adalah selang waktu yang satuannya second, dan I adalah impuls yang satuannya Newton second. Kita beralih ke contoh soal. Sebuah benda dipukul dengan gaya 60 Newton. Jika gaya bekerja selama 0,2 second, maka besar impuls pada benda tersebut adalah, yang pertama, kita tulis diketahuinya dulu. Yang diketahui adalah gayanya yaitu 60 Newton dan selang waktunya yaitu 0,2 second. Dan yang ditanya adalah impuls. Nah, dengan penyelesaiannya adalah kita tulis dulu rumusnya, lalu masukkan angka-angka yang sudah diketahui, seperti F adalah 60 dan delta T adalah 0,2. Lalu kalikan 60 dan 0,2 menjadi 12 Newton second. Besaran gaya di sini adalah konstan. Jika tidak konstan, maka penulisannya juga akan berbeda. Maka dari itu dapat digambarkan dengan kurva yang menyatakan hubungan antara F dengan T. Jika pada suatu benda bekerja gaya konstan F dengan selang waktu T1 dan T2, maka dapat digambarkan seperti kurva berikut. Pada kurva ini menunjukkan hubungan antara F dengan T, dan daerah yang diarsir menyatakan besarnya impuls. Impuls gaya merupakan besaran vektor, maka dari itu perhatikan arahnya. Luas arsiran ini dapat dihitung menggunakan rumus ini. Luas arsiran sama dengan F dikali dalam kurung T2 dikurang T1 atau I. Kita lanjut ke contoh soal. Hitunglah luas arsirannya. Jadi yang diketahui adalah F yaitu 10, T1 yaitu 6, dan T2 yaitu 7. Lalu kita tulis yang ditanyanya, yaitu luas arsiran. Maka tulis kembali rumusnya, yaitu luas arsiran sama dengan F dikali T2 dikurang T1. Lalu masukkan angka-angka yang sudah ada, seperti F yaitu 10, T2 yaitu 7, T1 yaitu 6. Lalu kurangkan 7 dikurang 6, hasilnya adalah 1, dan dikalikan dengan 10. Hasilnya adalah 10. Jadi luas arsirannya adalah 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan momentum dan impuls. Secara sistematis, hubungan momentum dan impuls dapat kita tuliskan sebagai berikut. I sama dengan M dikali V2 min V1 delta P. Keterangannya, I sama dengan impuls, satuannya kilogram meter per second.
V2 itu kecepatan benda setelah dikenai gaya, satuannya meter per sekon. V1 itu kecepatan benda sebelum dikenai gaya, satuannya juga meter per sekon. Kalau delta P perubahan momentum, M itu sama dengan massa benda, satuannya kilogram. Kalau F gaya yang bekerja, satuannya newton. Di sini contoh soal, Davi mengendarai sepeda motor balapnya dengan kecepatan 60 meter per sekon. Diketahui massa Davi dan sepeda motor adalah 250 kg. Berapakah besarnya impuls jika tiba-tiba sepeda motor tersebut menabrak pembatas pagar arena balap hingga berhenti? Jadi di sini kita buat diketahuinya. Yang pertama itu massanya, yaitu 250 kg. Di sini ada V1-nya juga, yaitu 60 meter per sekon. Karena V2-nya nggak diketahui, jadi kita tulis 0. Di sini ditanya impulsnya. Tadi rumusnya impuls itu sama dengan delta P. Jadinya impuls sama dengan M dikali V2 min V1. Di sini udah diketahui semua, jadi kita tinggal masukin angkanya aja. Impuls sama dengan 250, 0 dikurang 60. Jadi 250 dikali sama 60. Jadi hasilnya itu 15.000, satuannya kilogram meter per sekon. Air safety bag atau kantong udara digunakan untuk memperkecil gaya akibat tumbukan yang terjadi pada saat tabrakan. Biasanya dirancang pada mobil. Prinsip kerjanya adalah memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk menghentikan momentum pengemudi. Saat tabrakan terjadi, pengemudi cenderung untuk tetap bergerak sesuai dengan kecepatan gerak mobil, seperti pada hukum Newton 1. Sabuk pengaman juga didesain untuk mengurangi dampak kecelakaan. Sabuk pengaman didesain elastik. Sabuk pengaman fungsi dan cara kerja sama dengan balon udara pada mobil, yaitu untuk mengurangi waktu sentuh antara pengemudi dengan dashboard mobil pada saat bersentuhan. Penerapannya dengan gaya impuls, yaitu waktu kontrak yang diberikan. Maka gaya impuls matras sering dipakai ketika kita sedang berolahraga atau bisa dipakai para pengemudi. Matras dimanfaatkan untuk memperlama selama waktu bekerja gaya impuls, sehingga tubuh kita tidak terasa sakit. Ketika dibandingkan kita dengan lantai akan terasa sakit. Hal ini disebabkan karena waktu kontrak Anda tubuh dan lantai. Sarung tinju yang dipakai oleh para petinju berfungsi untuk memperlama bekerjanya gaya impuls. Ketika petinju memukul lawannya, pukulannya tersebut memiliki waktu kontrak yang lebih lama. Karena waktu kontrak yang lebih lama, maka gaya impuls yang bekerja juga makin kecil. Makin kecil gaya impuls yang bekerja, maka rasa sakit terjadi berkurang. Helm. Helm merupakan salah satu benda yang menggunakan prinsip impuls. Di dalam helm terdapat lapisan yang terbuat dari gabus atau spons yang berfungsi untuk memperlama waktu kontak seandainya kepala mengalami benturan saat berkendara. Palu. Mengapa palu tidak dibuat dari kayu tetapi dibuat dengan menggunakan besi atau baja? Tujuan pembuatan palu dengan menggunakan besi atau baja agar selang waktu kontak menjadi lebih singkat sehingga gaya impuls yang dihasilkan lebih besar. Apabila gaya impuls yang diberikan palu pada sebuah paku besar, maka paku tersebut akan tertanam lebih dalam. Peluncuran roket. Prinsip kerja roket merupakan salah satu contoh dari aplikasi kekekalan momentum. Percepatan roket diperoleh dengan cara yang mirip dengan bagaimana senapan memperoleh percepatan. Percepatan roket berasal dari tolakan gas yang disemburkan roket. Tiap molekul gas dapat dianggap sebagai peluru kecil yang ditembakkan roket. Yang terakhir, desain mobil. Desain mobil dirancang untuk mengurangi besarnya gaya yang timbul akibat tabrakan. Caranya dengan membuat bagian-bagian pada badan mobil agar dapat
menggumpal sehingga mobil yang bertabrakan tidak saling terpental satu dengan yang lainnya. Pernyataan hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum total saat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sesudah tumbukan. Setelah dianalisis, ternyata gambar ini sama dengan pernyataan hukum 3 Newton. Dua bola ini saling menekan dengan gaya besar yang sama, tetapi berlawanan arah. Akibat dari aksi dan reaksi bola tersebut, kedua benda saling memisahkan diri dengan kecepatan masing-masing V1 dan V2. Rumus umum dapat dilakukan dengan meninjau gaya interaksi saat tidak ditunjukkan berdasarkan hukum Newton 3, itu adalah F aksi sama dengan negatif F reaksi. F1 sama dengan negatif F2. Impuls dalam interval waktu delta T adalah F1 dikali delta T ditambah delta P. 1 sama dengan F dikali delta T sama dengan delta P. Persamaan-nya delta P1 sama dengan negatif delta P2. M1 dikali V1 dikurang M1 dikali V1 sama dengan negatif M2 dikali V2 kurang M2 dikali V2. M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M2 dikali M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2. P1 ditambah P2 sama dengan P1 ditambah P2. M ini sama dengan massa. Kalau M kayak M penting gini sama dengan massa sesudah tumpukan. Kalau M massa sebelum tumpukan. Kalau V kecepatan sebelum tumpukan. V terus ada kayak tanda petik di atasnya kecepatan sesudah tumpukan. Terus kalau P momentum sebelum tumpukan. Kalau P terus ada petik di atasnya momentum sesudah tumpukan. Contoh soal persamaan hukum kekekalan momentum ini yaitu seorang anak sedang bermain skateboard dengan kecepatan 6 meter per second dan massa skateboardnya 4 kg. Apabila anak tersebut massanya 20 kg, berapa kecepatan skateboard setelah anak tadi melompat ke depan dengan kecepatan 2 meter per second? Nah, yang sudah diketahui itu M1-nya 25 kg, V1 sama dengan V2 adalah 6 meter per second, M2-nya 4 kg, V itu sudah tanda petiknya 1 adalah 2 meter per second. Yang ditanya tuh V2. Nah, rumusnya M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V petik 1 ditambah M2 dikali V petik 2. Nah, langsung masukin M1 nya kan 25 dikali V1 nya 6 ditambah M2 nya kan 4 dikali dikali F2 nya 6 sama dengan 25 dikali 2 ditambah 4 dikali V2 sama dengan 25 dikali 6 150 ditambah 24 sama dengan 50 ditambah 4 V2 sama dengan 150 tambah 24 174 sama dengan 50 ditambah 4 V2 terus 4 V2 174 dikurang 50 hasilnya
V2 sama dengan 174 dikurang 50, 124 per 4. 4 ini dari sini. Hasilnya V2 sama dengan 124 dibagi 4, 31. Hasilnya 31 meter per second. Hukum-hukum kekekalan momentum roket. Sebuah roket dapat meluncur vertikal ke atas karena adanya gaya dorong dari mesin roket. Dan pada saat roket belum dinyalakan, momentum roket adalah 0. Apabila bahan bakar di dalamnya telah dinyalakan, pancaran gas dapat momentum yang arahnya ke bawah. Rumus-rumus kekekalan momentum. V delta M kali V per delta T sama dengan delta M per delta T kali V. Keterangan F, gaya dorong roket neutron. Delta M per delta T, perubahan massa-massa roket terhadap waktu kilogram per sekon. V, kecepatan roket massa per sekon. Tumbukan letting sempurna. Tumbukan letting sempurna dapat diamati pada gambar di atas. Pada tumbukan letting sempurna, dua benda yang bermassa M dan M2 bergerak dengan kecepatan V1 dan V2, kemudian berbentuk. Setelah berbentuk, dua benda bergerak dengan kecepatan V1 dan V2, di mana besar V1 sama dengan V1 dan V2 sama dengan V2. Namun arahnya berlawanan karena kecepatan benda sebelum dan sesudah itu sama. Maka pada tumbukan letting sempurna, selain berlaku hukum kekekalan momen dan hukum kekekalan energi genetik. Terima kasih. Pada tumbukan lenting sebagian 2, benda yang bermassa M1 dan M2 bergerak dengan kecepatan F1 dan F2, kemudian bertumbukan. Setelah bertumbukan, kedua benda bergerak dengan kecepatan F1 dan F2, tetapi besar kecepatan kedua benda sebelum dan sesudah bertumbukan berbeda karena energi kinetik berubah menjadi energi lain seperti energi panas, energi potensial, dan energi lainnya. Pada tumbukan tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik, namun hanya berlaku hukum kekekalan momentum koefisien restitusi pada tumbukan lenting sebagian antara 0 dan 1 kurang dari 1. Contoh tumbuhan lain adalah pada bola yang jatuh bebas pada lantai dan memantul. Besarnya koefisien restitusi antara bola dan lantai dapat dirumuskan sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan tumbukan tidak lenting sama sekali. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, terdapat dua benda bermassa M1 dan M2 dengan kecepatan V1 dan V2. Lalu bertumbukan. Setelah bertumbukan, benda tersebut menjadi satu dan bergerak dengan kecepatan yang sama, yaitu V1 sama dengan V2 sama dengan V. Karena benda bergerak dengan kecepatan yang berbeda sebelum dan sesudah, maka tumbukan tidak lenting sama sekali tidak berlaku untuk hukum kekekalan kinetik, hanya berlaku dengan hukum kekekalan momentum. Koefisien restitusi tumbukan tidak lenting sama sekali adalah 0. Contoh tumbukan tidak lenting sama sekali adalah peluru yang ditembakkan pada balok, selanjutnya peluru tertancap di dalam balok, sehingga gabungan massa peluru dan balok menjadi kecepatan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tumbukan tidak lenting sama sekali. Jadi tumbukan tidak lenting sama sekali itu memiliki rumus M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 tambah M2 V. M1 itu adalah massa benda pertama, M2 itu adalah massa benda kedua, V1 itu adalah laju relatif benda pertama sebelum tumbukan. V2 itu adalah laju relatif benda kedua sebelum tumbukan. V adalah laju relatif benda setelah tumbukan. Di sini ada contoh soal. Dua buah benda A dan B, massanya masing-masing 5 kg dan 3 kg. Bergerak berlawanan arah pada bidang datar licin dengan kemajuan sama 2 meter per second. Jika terjadi tumbukan tidak lenting sama sekali, maka berapakah kecepatan kedua benda setelah tumbukan? Jadi untuk penyelesaiannya itu kita buat diketahui.
Di sini yang diketahuinya adalah M1, M2, V1, dan V2. Untuk M1-nya itu ada 5 kg, M2-nya 3 kg, V1-nya 2 meter per sekon, V2-nya karena di sini berlawanan arah pada bidang datar dengan kelajuan yang sama, jadi dia tinggal berlawanan arah tapi besarnya sama, jadi dia min 2 meter per sekon. Ditanya itu adalah V atau laju relatif pindah setelah tumbukan. Jadi dijawabnya kita masukin angka ini ke rumusnya. M1 berarti 5 kali V1 berarti 2 ditambah M2 kali V2. M2 nya adalah 3 kg kali min 2 sama dengan M1 nya 5 ditambah M2 nya 3. Jadi ini 10 ditambah min 6 sama dengan 10 tambah min 6 itu kan 4 sama dengan 8 V. Sedangkan yang mau kita carikan ini, jadinya kita taruh ini di depan, 4-nya pindah luas ke kanan jadi pembagian 4 dibagi 8, jadi hasilnya setengah atau 0,5 meter per sekon.